Pernah nggak sih kalian kepikiran dari cuma beberapa orang bisa ada ratusan bahkan ribuan kemungkinan cara mereka disusun? Misalnya nih, ada 5 orang mau foto bareng di foto booth. Memposisi siapa di tengah, siapa di pinggir, itu ternyata nggak sesimpel milih sembarang tempat. Kalau posisi mereka beda, hasil fotonya juga beda. Kayak kalau yang di posisi di tengah lebih mau ditonjolin, atau mungkin kanan kiri warnanya bajunya sama, dan lain-lain. Itu artinya urutan penting dan kita lagi ngomongin permutasi. Tapi kalau kita cuma mau pilih siapa aja yang masuk foto tanpa peduli urutannya, itu baru kombinasi. Hal-hal kayak gini kelihatannya sederhana, tapi kalau dihitung, jumlah kemungkinannya bisa luar biasa banyak. Di video ini kita bakal lihat contoh nyata penggunaan permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita simak videonya. Contoh yang pertama ini tentang permutasi. Jadi, misalkan ada 4 orang, namanya A, B, C, dan D. Kita mau milih siapa yang duduk di 3 kursi yang tersedia. Karena kursi 1, 2, dan 3 punya posisi berbeda, urutan itu penting. Makanya kita di sini akan menggunakan rumus permutasi. Berikut adalah rumus permutasi. Dengan N-nya banyak benda dan R-nya adalah banyak benda yang dipilih. Oke, dari soal tadi tinggal kita masukin aja ke rumus dengan M-nya 4 dan R-nya 3. Jadi 4/3 sama dengan 4 faktorial per 4 min 3 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 24. Artinya ada 24 susunan berbeda untuk menempatkan 3 dari 4 orang itu di kursi yang tersedia. Contoh lainnya lagi, misalnya dalam sebuah perlombaan lari, kita itu mau menentukan siapa yang juara 1, 2, dan 3 dari 10 peserta yang ada. Nah, karena urutan juara penting, maka kita hitung dengan permutasi. Oke, kita masukin lagi dari soal tadi ke rumus, N-nya sama dengan 10 dan R-nya sama dengan 3. Jadi 10 faktorial per 10 min 3 faktorial, tinggal dihitung seperti biasa. Dan hasilnya adalah 720. Nah, jadi ada 720 cara untuk menentukan siapa yang juara 1, 2, dan 3 dari 10 peserta. Banyak banget kan? Sekarang kita move on untuk ke contoh kombinasi. Misalnya nih, dari 6 siswa, kita mau memilih 3 orang untuk menjadi anggota tim, tanpa memperhatikan siapa ketua atau siapa anggota biasa. Karena di sini urutan gak penting, kita pakai kombinasi. Berikut adalah rumus dari kombinasi. Dengan N-nya banyak benda dan R-nya adalah banyak benda yang dipilih. Masuk ke soal, kita dapatkan N-nya sama dengan 6 dan R-nya sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke rumus, jadi 6C3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 6 min 3 faktorial. Lalu setelahnya kita hitung seperti biasa. Dan didapatkan 20 cara. Yang artinya ada 20 kombinasi berbeda untuk membentuk tim beranggotakan 3 orang dari 6 siswa. Contoh lainnya, misalnya kamu mau pergi ke restoran yang punya 5 menu makanan dan kamu mau memilih 2 jenis makanan untuk makan siang. Karena di sini urutan makanan nggak penting, kita gunakan lagi kombinasi. Dari sini kita dapatkan N-nya sama dengan 5 dan R-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus, jadi 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Lalu kita hitung seperti biasa. Dan didapatkan 10 cara. Jadi, ada 10 pilihan kombinasi makanan yang bisa kamu pilih. Itu tadi adalah beberapa contoh nyata bagaimana permutasi dan kombinasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, kalau urutan penting kita pakai permutasi, dan kalau urutan gak penting kita pakai kombinasi. Semoga video ini membantu teman-teman lebih memahami materi ini dengan lebih gampang.
Terima kasih telah menyimak materi pada hari ini sampai akhir. Semoga penjelasan yang telah disampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam untuk kalian semua. Jangan ragu untuk mengulang kembali bagian yang dirasa sulit. Jika ada pertanyaan atau diskusi, bisa taruh di kolom komentar. Tetap semangat dalam belajar, terus berkembang, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.